Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Bagus Firmansyah, NIM 2104111000084. Video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komputer modul 3 dengan judul konfigurasi switch dan host. Di sini terdapat beberapa langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan tugas. Lalu di sini ada tabel pengalamatan untuk digunakan acuan. Lalu kita langsung saja masuk kepada langkah pertama, yaitu ada setup topologi jaringan dengan cara sebagai berikut. Kita membutuhkan dua switch. Kita juga membutuhkan dua PC. Ini. Setelah itu kita sambungkan seperti pada gambar di atas ini, pada gambar ini, yaitu dengan cara menggunakan kabel berikut. Kita sambungkan PC 1 ke switch. Lalu kita sambungkan lagi PC yang kedua ke switch yang di sini. Lalu kita sambungkan masing-masing dari switch dengan switch yang satunya. Nah, setelah itu jangan lupa kita hubungkan dengan kabel konsol PC ke switch. Ini kita pilih yang paling atas, lalu kita klik konsol. Dengan PC satunya pun juga dengan seperti itu. Konsol. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke langkah ketiga, karena langkah 1 dan langkah 2 sudah dilakukan. Kita langkah ketiga yaitu ada konfigurasi settingan switch. Yang nomor pertama sudah, lalu yang nomor 2 yaitu berikan nama untuk switch 1 sesuai dengan tabel pengalamatan. Di sini yaitu ada S1 dan juga S2. Sebelum itu kita ganti nama terlebih dahulu PC-nya sesuai yang ada di tabel pengalamatan. Di sini PCA, lalu di sini ada PCB, lalu di sini ada S1, lalu di sini ada S2. Nah, lalu kita lanjut nomor 2 tadi, yaitu memberikan nama pada PC. Ya. Kita klik PCA, kita pilih desktop, lalu kita masuk ke terminal. Kita klik OK. Nah, kita lakukan juga pada PCB. Itu desktop, terminal, OK. Nah, sudah dilakukan. Kita di sini klik enter dulu biar bisa jalan. Nah, sudah. Lalu memberikan nama pada masing-masing PC dengan cara sebagai berikut. Enable, kita enter, lalu configure terminal, lalu hostname S1 sesuai dengan tabel tadi. Nah, sudah, lalu kita lakukan hal yang sama dengan PC yang D. Enable, salah tulisan, maaf.
Kita ulangi lagi ya, terminal. Karena tadi ada kesalahan. Sudah bisa. Tadi salah ketik enable configure terminal. Lalu hostname S2 sebagai tabel. Nah, sudah. Setelah itu kita lanjut di nomor 3, yaitu cegah DNS lookup yang tidak diinginkan. Dengan cara seperti ini. Kita lakukan pada PCA terlebih dahulu, cegah DNS, yaitu dengan cara no IP domain strict lookup. Kita enter. Sama halnya di PCB. No IP domain lookup. Nah, selanjutnya yaitu ada nomor 4, yaitu memasukkan password lokal. Gunakan text class sebagai password privilege access dan Cisco sebagai password untuk akses konsol, yaitu dengan cara seperti ini. Dengan cara sebagai berikut. Enable secret class, lalu ada line console 0, lalu password Cisco, lalu login, lalu klik exit. Sudah, kita lakukan juga di PCB. Enable secret class line console 0, lalu password Cisco, lalu login, lalu exit. Sudah. Lanjut, kita ke nomor 5, yaitu konfigurasi dan aktifkan enable SFI sesuai dengan tabel pengalamatan. Berikut tabel pengalamatan. Caranya, kita masuk di PCA terlebih dahulu, yaitu dengan cara integer flan 1, enter, lalu IP address sesuai di tabel pengalamatan. Untuk S1-nya itu 192.168.1.1.255.255.255, klik 0. Lalu kita enter. Sudah, kita lakukan juga hal yang sama dengan di PCB. flan 1, lalu IP address sama, yaitu 192.168.1.2 yang membedakan. Lalu 255.255.255.0. Lalu klik enter. Sudah. Setelah itu, kita melakukan setting
Setelah itu kita melakukan setting di IP address. Kita silang terlebih dahulu, kita masuk di IP configuration untuk di PCA, lalu kita masukkan IP port address sesuai yang ada di tabel pengalamatan 192.168.1.10. Di sini otomatis. Sudah. Sama halnya dengan PCA, kita silang terlebih dahulu. Kita masuk di API configuration. Terus kita masukkan IP address-nya sesuai di tabel pengalamatan. Nah, sudah. Setelah sudah dilakukan, kita kembali lagi ke, kita lihat terlebih dahulu di modul. Kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 yaitu masukkan suatu banner login mode untuk memperingatkan akses tak berizin dengan cara sebagai berikut. Kita untuk di PCA kita kembali lagi ke terminal. Klik OK. Untuk memberikan peringatan di mode dengan cara ban mode MOTD lalu tidak diizinkan. Nah, sudah. Sama halnya dengan di PCB. Kita silang terlebih dahulu, kita kembali ke terminal, kita klik OK, lalu kita klikkan MOTD, lalu tidak diizinkan. Diizinkan. Lalu klik sudah. Setelah itu kita cek modul terlebih dahulu. Masuk ke langkah nomor 7 yaitu simpan konfigurasi. Untuk simpan konfigurasi yaitu dengan cara sebagai berikut. Kita lakukan di PCA terlebih dahulu, kita klik exit. Sudah, lalu copy running string config, lalu startup string config. Kita enter. Lalu kita lakukan juga di PCB. Kita klik exit, lalu copy running config, lalu startup config, klik enter. Lalu kita lanjut di langkah selanjutnya, yaitu di langkah ke-8. Tampilkan konfigurasi terkini. Untuk menampilkan konfigurasi terkini, yaitu dengan cara, ini tadi jangan lupa diklik enter lagi ya, sampai ada tulisan OK. Untuk yang nomor 8, yaitu ada tampilkan konfigurasi terkini, yaitu dengan cara show running string config. Klik enter. Nah, sama halnya dengan di PC2 yaitu ada show running config
klik enter. Nah, itu kita mur terus. Ini yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi. Nah, ini ada interface VLAN 1, IP address, lalu ada banner mode-nya tidak diizinkan. Password, Cisco, login, dan habis. Sama halnya di PCB, kita klik enter untuk mengecek apakah yang kita lakukan tadi itu sudah direkam atau tidak. Nah, ini ada IP address yang sudah kita masukin tadi, 192.168.1.2 sesuai dengan tabel pengalamatan yang ada di modul. Lalu ada banner-nya tidak diizinkan, lalu ada passwordnya Cisco, lalu login, lalu sudah selesai. Lalu kita lanjut di nomor 9, yaitu tampilkan versi iOS dan informasi switch yang berguna dengan cara seperti berikut. Show version gitu. Show version lalu klik enter. Sudah keluar. Sama halnya dengan yang ada di PCB, yaitu show version. Lalu klik enter. Sudah keluar. Ini version dari konfigurasi tadi. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu modul. Lalu kita lanjut di nomor 10, itu tampilkan status dari interface yang terkoneksi pada switch dengan cara show IP interface graph. Lalu klik enter. Oh, invalid. Oh, salah. Show IP address. Show IP interface. Lalu brief. Kita kurang i tadi. Lalu klik. Nah, sudah. Lalu sama halnya dengan yang ada di PCB. Show IP interface brief. Nah, show IP interface ini digunakan untuk mengisi tabel-tabel yang kosong yang ada di modul. Seperti di sini. Nah, show interface tadi ini tuh digunakan untuk mengisi bagian yang kosong-kosong. Bagian yang ada di tabel kosong. Contohnya, semisal di sini yaitu menggunakan S2, yaitu F0/1. Di sini statusnya adalah up. Lalu protokolnya di sini juga up. Jadi di sini nanti diisi up dan juga up. Lalu untuk F06 di sini statusnya adalah down dan juga protokolnya adalah down. Untuk F018 di sini up dan juga up. Jadi di status dan juga protokol diisi up. Untuk VLAN 1 kita klik enter lagi untuk agar bisa ke bawah sampai muncul VLAN. Nah, di sini VLAN-nya udah muncul, yaitu statusnya administratively down, lalu protokolnya adalah down. Sama halnya untuk di S1, yaitu dengan menggunakan status interface brief-nya di PC yang A. Di sini. Kita klik enter saja kalau ingin melihat VLAN 1. Nah, setelah itu kita lanjut. Lalu kita lanjut nomor 13 sama 14, yaitu dari suatu PC, ping switch S1 dan S2. Ping harusnya berhasil. Nomor 14, dari suatu switch, ping PCA dan PCB, ping harusnya berhasil. Kita coba ping terlebih dahulu. Kita silang. Lalu kita masuk ke command prompt. Lalu kita ping. Ping 192,
168 11. Di sini untuk yang switch. Lalu klik enter. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah bisa. Sebentar, kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita ke atas. Ya, kita kembali lagi ke comment prop. Setelah itu kita ping di PCB. Ping 192.168.1.11. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Lalu kita lakukan juga di PCB, yaitu kita tutup terlebih dahulu, lalu kita pindah ke command prompt atau CMD. Lalu kita ping 192.168.1.2. Lalu kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu karena membutuhkan waktu. Ya, lalu kita lanjut ping PCA, yaitu dengan 92.168.1.10. Kita tunggu. Nah, dan sudah berhasil. Kita cek modul terlebih dahulu lagi. Nah, sudah. Karena langkah-langkah yang ada di modul dan juga sudah berhasil kita lakukan pada paket tracer, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.